Aan ini merupakan penerima beasiswa pembekalan untuk Beasiswa Indonesia Maju tahun 2024 ini. Lomba robotik, lomba penelitian gitu-gitu. Nah, lomba robotik kita itu di first. Jadi kalau kita mau join university di Amerika itu cukup gampang mencari problem. Oke, problems di everyday life gitu lah. Oke. Karena SMA kelas 2 mana sih lu bicara kayak gini kalau coachnya nggak keren-keren seperti itu? Brilliant Horizon itu ke... Saking banyak lomba lupa. Besok mau ke Hong Kong ya? Besok kalau insya Allah summer camp. Sebelum summer camp ke Hong Kong. Pernah ngangkat tentang carbon capture. Carbon capture. Udah ngerti nggak sih anak SMA kelas 2 ngomong carbon capture ini apa? Lebih jelaskan carbon capture. Blasteran Minang Betawi guys. Satu nyablak, satu ngakak gitu ya. Interviewnya apa ditanya? 16 tahun udah memikirkan bagaimana Globe ini diselamatkan. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus pemadam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi berkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well timer, kembali lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini kita kedatangan anak SMA, masih kelas 2, naik kelas 3. Nah, kita kenal dulu dengan siapa dia, dari mana asalnya. Boleh kenalkan dirinya? Oke, hello everyone. Nama aku Abdul Rahman Hania, biasa dipanggilan. Aku tinggal di Jakarta, kebetulan di Jakarta Timur, daerah Cibubur. Terus juga aku sekolah di Madrasah Teknonatura di Depok. Oke, pasti belum ada yang kenal dengan Madrasah Teknonatura. Teknonatura. Jadi Technology and Nature. Technology and Nature. Oke, how can I call you? Aan. Yes. Oke, Aan. Nah, Aan, masih banyak nih yang belum kenal sekolah kamu sekarang nih. Boleh jelasin dong siapa yang dirikan sekolah itu, seperti apa sekolah itu, dan kenapa bisa bikin kamu. Oh ya, for information, Aan ini merupakan penerima beasiswa pembekalan untuk Beasiswa Indonesia Maju tahun 2024 ini. Boleh sebutkan? Ya, jadi sekolahku ini tuh as my experience as I know. Jadi yang punya itu namanya Bapak Riza Wahono. Dia emang lulusan Manchester, UK ya? UK. Yep. Dia dulu seceritanya beliau, dia belajar bareng Pak Habibie, terus berkarir bareng Pak Habibie juga, bikin pesawat segala macam. Oke. And then he want to share his knowledge. Okay. And then dia bikin sekolah. Terus sekolahnya ini ditujuin kepada teknologi dan science gitu. Jadi kenapa namanya Teknonatura? Karena teknologi and nature. Oh, nature. Okay. And then, Alright. So you graduate from a junior high school, the same school or different one? Same school. The same school. Yeah, I joined the school from junior high school. Okay. Nah, SD-nya di mana waktu itu? SD itu pindah-pindah. Okay. Jadi for the first and two grade, Yep. itu The 1 and 2. di Bekasi, Okay. SDT, and then 4 and 3 and 6 itu di Sekolah Alam di Depok. Depok. Okay. My question: how you know that school? So my father told me at that time ada sekolah robotik di Depok. Okay. Menarik nih belajar robotik terus. Terus juga at that time memang robotik tuh belum terlalu famous lah kalau bisa aku bilang. Ya kan? Terus kayak wah tertarik, coba deh ntar daftar gitu. And then ikut seleksinya 1 minggu. Di situ seleksi 1 minggu tuh kita disuruh mencari problem. Okay, problems di everyday life gitu lah. Okay. Kayak terus kita disuruh buat prototype apa yang solve the problem. Okay. Itu untuk seleksi yang pas ke senior high school. Okay. Kalau yang junior high school kita disuruh making a short movie. Short movie. Okay. Tentang kayak sifat-sifat Nabi gitulah. Okay. So there is no line with the technology, ya? Iya. Okay. And then baru seleksi lagi di
senior high school-nya itu tentang bikin prototype, bikin alat yang bisa nge-solve daily problems. Daily gitu. problem. Okay, before we start to your high school student, and what kind of, nabi siapa that you try to create the story at the time? Kayak sifat nabi ada yang kan jujur kayak gitu. Jadi we create film About kejujuran. Meaning poinnya itu jujur. Okay. So do you still remember what kind of the topic that time that you try to put on the screen? Yeah, jujur. Actually. Jujur, jujur, is that like you try to describe daily jujur bagi anak-anak seusia kamu? Yeah. At that time, aku narik kita lah, karena kita kerja sebagai kelompok pada saat itu. Narik tentang anak yang sering nyontek terus ketahuan gurunya. Nah, itu dibikin film, short film gitu. Oke. Berarti bener close banget to your daily activity ya. Yeah. Kerja kelompok, terus ada yang suka yang curang kan, dia ngerjain, kita yang capek ngerjain, terus dia nilainya sama gitu ya. Lebih bagus. Berarti itu nggak ada nilai kejujuran di situ. Berarti di situ yang membuat kamu diterima di SMP Techno Nature itu ya? Ya, Techno Nature. Oke. Sebenarnya lebih ke they have psychology teacher, so mereka pantau kita, bagaimana cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi dalam tim, terus critical point-nya, critical thinking, and then how us solve the problems in the team. Gitu. Alright, that's great. And then you done with 3 years in junior high school. Yes. Any achievement on that level? I think no, because at 9th grade, tadinya mau join tim robotik di senior high school-nya, karena dari 9th grade udah boleh join. Terus cuma karena sempat bimbang antara mau lanjut situ atau pindah ke negeri, dan jadinya nggak ngikut, jadi ya lewat. Well, terus kamu tamat SMP di sana, terus ngambil SMA lanjut, kemudian ngambil tentang problem, try to create something to solve the problem in your daily activity. What kind of problem did you try to solve at the time? Kalau di senior high school itu lebih spesifik lagi problemnya, lebih ke world problems. Okay, what is that? SDGs? Yeah. What kind of property? Yeah. Property and water and climate change, energy. Okay. Kind of like that because in second grade in senior high school, my teacher told me, my principal tadi Pak Riza Wahono told me like they have friends can use waste, bio waste into energy. So that is a great idea for me as a student, like to study about that point, because dia bilang pelajaran ini tuh sebenarnya cuma ada di kuliah S2, S3 ke atas. Gitu. Tapi di SMP SMA kelas 2 kamu udah dikenalkan dengan bioenergy ya? Yeah, bioenergy. Waste management and change that become energy. Yeah, hydrogen. So, is quite interesting point. Jadi ternyata sekam padi itu bisa menghasilkan hydrogen. Yeah. How it work? There is kita ngolahnya pakai mesin. Nah, nama mesinnya gasifier. And gasifier sebenarnya udah ada dari beberapa tahun lalu. Cuma sekarang tuh kurang efektif. So my school itu pengen solve the problem yang bikin gasifier itu lebih efektif lagi. Jadi we are create some H2 nose kita bilangnya. Jadi H2 hidung H2. Jadi untuk mendeteksi kadar H2 itu berapa dalam mesin itu. Dan sebenarnya kita sempat ada sempat ada undangan kerjasama buat bikin, kan sekarang more research about this. Ya. Kan sekarang lagi masa transisi lah menuju energi terbarukan. Yes, renewable energy. And Australia spend 11 million Australian dollar to research this melalui koneksinya. Dan kemarin Time Language Center berkesempatan hadir dalam acara itu. That's a great opportunity for Time Language Center to know this information. $11 million Australia. Yeah, that will spend for energy in Indonesia to do research. Okay, well, it's interesting. Anak SMA kelas 2 mana sih udah bicara kayak gini kalau coachnya nggak keren-keren seperti itu? Oke, lanjutkan. Problem ini muncul ketika kita join lomba robotik.
Oke. Untuk ke Di mana? Di luar negeri? Second itu ke US? Horizon itu ke Saking banyak lomba lupa. Besok mau ke Hong Kong ya? besok kalau insyaallah summer camp. Sebelum summer camp ke Hong Kong. Wah, terus ya menarik sekali anak muda. Kemana itu? Bukan Rusia, apa sih? Czechoslovakia? No? Duh, In Europe, somewhere in Europe. Europe. Oke, somewhere in Europe, guys. lupa negara. Oke. Terus itu dibawa riset jadi, tadi itu. Aku tarik mundur lagi. Jadi di senior high school ini kita cenderung lebih ke lomba robotik, lomba penelitian gitu-gitu. Nah, lomba robotik kita itu di FIRST nama lembaga in Amerika. So itu udah famous sekarang. Jadi kalau kita mau join university di Amerika itu cukup gampang karena Ada alumni situ. iya, alumni dari perlombaan itu. Terus setiap tahun tuh lomba yang dihadirkan sama FIRST itu beda-beda problemsnya. Oke. Dia pernah ngangkat tentang carbon capture. Carbon capture. Udah ngerti nggak sih anak SMA kelas 2 ngomong carbon capture ini apa? Lebih jelaskan carbon capture. Carbon capture. Jadi isunya 2 tahun silam. FIRST ini ngangkat tentang karbon emisi di udara. Oke, itu carbon capture bahasa sederhananya. Betul. Oke. Jadi di dalam perlombaan robot ini dia kayak mensimulasi bagaimana kita nyaring si carbon dioxide itu terus kita tampung jadi energi gitu. Oke, capture, and then you Capture, just transfer ya, that carbon become energy. Itu carbon capture. Kalau carbon footprint, kamu tahu istilahnya? Not yet. Pernah dengar? Pernah dengar carbon footprint? Nah, tadi tahu ya. PR buat kamu nih. Nah, terus setelah lomba hydrogen tadi, padi tadi diapain? Dimasukin ke alat, terus menjadi hydrogen. Ya, jadi si padi tersebut kita olah, kita jadiin pellet. Pellet supaya nanti dia lebih padat dan lebih mudah itulah. Terus masukin ke tabungnya. Abis dimasukin di tabungnya itu dipantik. Dipantik. And then we are suctioning the hydrogen yang keluar dari pelletnya. Yep. Tapi kita nggak boleh terlalu overheat karena itu range derajatnya itu sekitar 700 sampai 1000 derajat. Kalau over dari optimal point-nya, optimal point itu sekitar 700 something, itu Meledak. bisa angus ya. Angus. Hydrogennya jadi nggak ada ya Nggak ada. suction. Yang ada cuma karbon lagi. Iya betul. Oke. Nah, ini alatnya ada di sekolahnya. Ada sekolah. Wow, canggih banget sekolahnya ya. Kebetulan emang alhamdulillahnya si prinsipal ini punya banyak kenalan. Emang networkingnya luas. Oke. Jadi, alhamdulillah bisa sekolah di sini. Yes. Ya. Baru ingat ternyata lomba hydrogen ini buat di Singapura Oh, Singapura. tahun lalu. Tahun lalu. And then you got medal, gold medal, We got silver, bronze, bronze medal for engineering documentation. engineering documentation. Because there's some problems. Ya. Harusnya itu kan bisa menjadi ide yang bagus lah. But there's some problem sama first-nya tiba-tiba bilang kita nggak boleh ngadain solusi yang langsung bermain sama hidrogen karena terlalu berbahaya. Oh, it's Emang dangerous. iya, molecular Untuk anak hydrogen SMA ya, terlalu grande dangerous. banget. It's very dangerous. Jadi saya nggak bisa masuk. We call it NTA. NTA itu kayak National Technology University. NTA itu kayak kayak lomba sains di Singapura. first-nya itu. Oh, di first-nya itu. Oke. Jadi selain robot ada penelitiannya juga. Oh, well. Kalau 2 tahun silam tuh yang pas carbon capture, we are cloning dryable knobs. Itu kita dapat X Prize achievement gitulah dari itunya karena berhasil maju buat lomba sainsnya itu di first-nya. Wow. Amazing ya. Luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah, prestasi anak SMA kelas 1, kelas 2, dan sekarang kelas 3. Nah, dari perjalanan lomba-lomba tersebut, apa sih yang memotivasi diri Aan untuk pengen ikut lomba tersebut? It's very simple. We like for studying, terus juga Long life learning. long life learning. Oke. Terus juga jangan pernah mau berhenti untuk belajar. Untuk ilmu dari lahir sampai meninggoy. Sampai meninggoy, guys. Ini pemikiran seperti ini udah dari SD udah kebentuk atau karena kamu memang masuk ke sekolah yang the best school seperti itu ya?
kayaknya karena aku masuk ke sekolah ini sih. Berarti Soalnya pas SD tuh aku benar-benar masuk sekolah alam, jadi cuma tahu how to survive in jungle segala macam lah, harvesting gitu-gitu. Nah, berarti media tumbuh yang tepat bagi benih yang keren itu menjadi sebuah outcome yang beyond our expectation. Jadi jangan salah untuk memilih media tumbuh. Kalau kamu salah memilih media tumbuh, tentu potensial ya yang ada pada diri Aan ini tidak akan tereksplor, terunboxing sehingga membuat prestasi-prestasi yang levelnya udah nggak nasional lagi tapi skalanya udah international. Dan Anis sebagai penerima beasiswa Indonesia Maju versi persiapan. Ya, itu gimana cara daftarnya waktu itu? Karena informasi ini masih langka di Sumatera Barat. I've been told to the governor and also to the Dinas Pendidikan and to the kabit-kabit itu ya, and they didn't interest about this. And for your information, 134 in West Sumatra young generations achievement in national level. If I will compare with the population in West Sumatra, 36,000 people, each one is get one medal. If compared to East Java, they got 784, I guess, if not mistaken. And then we compare to the society like I think 170,000, some stuff like that. And then I talk as well to the political people seperti Ibu Lisda Hendra Joni sebagai Komisi 10 di bidang pendidikan. Nah, ini Ibu saya kenalkan juga ya, anak generasi muda asal dari mana nih? Bapaknya dari Jakarta. Papanya Pak Painan. Painan. Papanya Painan, mamanya mamanya Betawi. Mamanya Betawi, ini blasteran Minang Betawi, guys. Satu nyablak, satu ngakak gitu ya. Nah, ini dia contohnya banyak anak-anak muda berprestasi di sekitaran kita yang tidak terekspos sehingga mereka juga sebagai media untuk mempopulerkan program-program yang keren seperti itu. Seperti sekarang pengabdiannya pada BIM udah mulai nih dengan ada di konten ini ya. Karena sudah menginformasikan sharing the experience, how you get that. Oke, kembali ke pertanyaan BIM. Kamu nge-play BIM taunya dari sekolah atau gimana? Dari teman. Because I can say is ordal karena teman ibunya kerja di situ. Kerja di BIM. And then his mother promote to our school, kayak udah join aja, siapa tahu nanti berhasil, tapi tetap fair enough dong seleksinya. Fair enough, tetap kita seleksi sendiri. Tapi informasinya kalau nggak sampai ke kamu, berarti kamu miss ini dong. Betul. Nah, saya dari 2021 ini program sudah ada. Iya, dari 2021 awal 2021 ini program sudah ada. Ada yang saya kenal tuh baru 4 orang anak Sumatera Barat yang berangkat. 3 Kanada, 1 Australia. Itu 2022 mereka berangkat. 2023 itu saya cuma tahu kalau ada yang lulus seleksi dari SMA 1 Padang. Itu 2 orang. Itu yang saya tahu. Saya lupa. Maybe you meet saudara 400 orang lebih kurang ya. 300 people yang diundang basis. Ya, something like that ya. Nah, jadi pentingnya informasi di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Just really. Kalau sana dia tahu dia tamat S1 nih, SMA nih, dia nggak tahu ada itu, sementara prestasi udah itu banyak, itu kan sayang. Karena apa? Karena beasiswa Indonesia Maju ini memberikan kesempatan kepada anak muda seperti Aan ini untuk bisa S1 di luar negeri. Pilih aja 110 kampus di dunia, you can choose ya. Subjeknya boleh, mau dari science, social science, art, dancing, music, sekolah, sport, any kind that you really interest on that, go for it. Oke, dan sekarang sudah dapat gimana seleksi waktu itu? So, pada saat itu mereka minta kita buat writing essay. Actually, there is my first time writing essay karena sebelumnya nggak pernah tahu how to writing essay. And then ada some pengumpulan dokumen lah. Nilai sertifikat, rapor gitu. And picture. Because join BIM with prestasi way, jadi masukin sertifikat hasil-hasil achievement yang udah dapat. Betul. Berarti mesti ngumpulin rapornya, nilainya ada nilainya nggak, minimal berapa, 90 atau 80 gitu? As far as I know, karena
aku jalur prestasi kayaknya nggak ada sih. Oke, berarti sertifikat, lomba-lomba kumpulin, lomba-lomba, skala nasional, internasional, skala lokal juga boleh ya? Boleh. Boleh nanti dikurasi. Nanti dikurasi dari dikurasi, pihaknya. nanti di ranking, and then you will get a point, and then Yeah. terus setelah itu kamu masuk keluar seleksi berkas. Iya, Wawancaranya seleksi ada? berkas. Ada wawancara juga. Sebentar, sebelum wawancara, esainya apa isinya? Kenapa kamu ikut ini gitu? Betul banget. Terus kontribusi Basic. kamu apa? Betul. Kayak gitu. Apa yang dibuat waktu itu? I have an interest in robotic and mechanical Okay. world, and then I have responsibilities as young people in Indonesia to upgrade teknologi di Indonesia ini. Oke. So, poinnya adalah dia sebagai anak muda merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk solving the problem that we face recently and now and for the future as well. And he designed it, the thing, stuff, machine or whatever it is to solve the problem more bigger and have a huge impact for Indonesia and also for the globe. Yeah. Is that? Yeah. And how you contribute that in your essay? Won't you write that one? I write about my experience, about my achievements, and then what kind of university that I Want to join? aim. Yeah, you aim. And then, yeah, the responsibility or bentuk partisipasi kita kepada Indonesia itu nantinya apa? Oke, apa yang dibuat waktu itu? I want to create some industrial company that works in automatic machines or robot. Oke, luar biasa. Pas interviewnya, saya masih terkagum-kagum ya. Interviewnya apa yang tanya? Interviewnya there is two narasumber. Yeah, two examiner. interviewer. Ada satu psikolog. Of course ya, selalu ada psikolog. Psikolog. Satu lagi bahasa Inggris. Okay, so they ask you in English, full? 50-50. 50-50, okay. So yeah, dia lihat dari kita sendiri, kalau kita lancar ya They will do in English forever. Ditanya apa waktu itu yang paling ingat dari psikolognya apa? About our SWOT. SWOT, strength, weakness, opportunity, and traits, and then? And then mimpi kita. Your dreams. And ya itu sih basic. Okay. Right, so and then yang bahasa Inggris apa yang tanyanya? Bahasa Inggris mungkin dia cuma lihat dari kelancaran aja, terus juga sebelumnya ada pernah ikut les apa enggak gitu. Oke, cool. Akhirnya lulus dan dapat pembekalan selama 1 year. Ini udah dapat berapa IELTS sekarang? Udah 7,5? 7 maybe. 7? Writing 7? Writing ya. Writing 7 and speaking 7? Speaking is a mock test, so nggak tahu nilai pastinya berapa, jadi cuma kira-kira aja all 7 sih harusnya. All 7. So tomorrow if you have time you can do the test here. Simulation. Okay. We can see how far I can go with that. Yeah. Yeah. Okay, that's great. Jadi tadi yang saya highlight banget adalah terus berbuat dan menyelesaikan problem-problem yang ada di Indonesia dan skala usia 16 sekarang 17 now, tapi achievementnya di 16 kan? Iya. 16 tahun udah memikirkan bagaimana globe ini diselamatkan, bagaimana bumi yang bulat ini ya diselamatkan dengan berpikir simple dan bagaimana teknologi mampu mengintervensi itu sehingga memudahkan manusia. Itulah ide dari seorang Aan. The key point is banyak-banyak explore. Jadi kita nggak bisa nunggu kayak udahlah masih lama nanti aja. Nah, we need to explore from now. Kayak we set our plan and then we search is there any ways that can help us for biar lebih mudah dapat goalnya gitu segala macam. And the point is if we want to be a problem solver, we need to care about our environment. Well, Aan, my question. Such a privilege for you stay in that school, right? Since junior and senior high school, mashallah, alhamdulillah. And then how you gonna use your privilege to the other kids in this country? Last time I saw data Kemendikbud 1.9 ya, I'm not mistaken, I will show the data to you. 1,9 juta orang yang try SMBT, and then they accept only 190.440 orang yang lulus di SMBT itu.
and 1.700 something they fail. Yeah. Nah, bagaimana seorang Aan menggunakan privilege ini untuk menyampaikan message kepada mereka anak muda untuk terus berprestasi? Intinya take a risk. So if you want to be good people in the futures, you have to take a risk, and then you have to take kayak mikir lah di decision dulu, kayak kalau kesini bakal jadi gimana ke depannya, kalau kesini bakal jadi gimana ke depannya. It's a hard choice. Kayak dulu sebelum masuk sekolah ini juga kayak nggak sempat kepikiran bakal dapat achievement sebanyak ini, nggak bakal kepikiran bakal join BIM juga malah. And alhamdulillahnya Allah yang nunjukin semuanya, nunjukin jalannya. Intinya kita terus berjuang, terus explore kemana-mana, cari informasi terkait buat goal kita, buat dreams kita. Terus juga jangan malu-malu untuk making connections with other people. With other people, ya. Dan Aan bebas ya terkoneksi dengan mereka, boleh nanti ya kita share nomor handphonenya bagi yang pengen chit chat with you, anak-anak di luar sana yang nonton video ini pengen tahu gimana sih Aan bisa sekeren ini gitu ya. Nah, kan nggak semua anak ya. Betul. Di Indonesia ini tinggal dengan sebuah akses informasi yang seperti yang dapatkan. Dan sekolah di sekolah seperti yang keren seperti Aan ini. Nah, bagi anak-anak yang tinggal di pedalaman Sumatera Barat, ada di pedalaman perbatasan Indonesia dengan Malaysia mungkin, atau di Papua, kan mereka tidak punya akses dan informasi sebagus Aan ini. Nah, sebagai anak muda, apa sih yang akan Aan lakukan dengan segala bentuk kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aan yang ingin Aan perbuat bagi anak-anak yang tinggal, kita dulu lah 3T, terluar, tertinggal, terpencil, dan mereka afirmasi. Dan mereka itu tingkat pendidikan mereka masih kurang. Yes. Apa yang akan Anda lakukan? Tingkat kebuliaan itu dibuka lebar lagi di BIM ini, karena we need to share our experience. Jadi di BIM ini ada project sosial. They told us to share about our experience, our achievement gitu-gitu, buat saling share informasi kepada anak-anak yang kurang beruntung misalnya. Seperti ini ya? Seperti ini. Seperti ini, jadi, Masya Allah. Bagaimana biar pendidikan di Indonesia ini naik, jadi teman-teman yang punya privilege sama seperti Aan bisa share ke teman-teman yang kurang privilege seperti itu. Nanti kalau udah lulus BIM-nya boleh roadshow di Sumatera Barat ya? Boleh, insya Allah. Saya ajak ya, janji ya. Insya Kita Time Language Center, kita akan minta rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk bawa Aan keliling sekolah-sekolah SMA dan SMK di 19 kabupaten kota. Are you ready for that? Insya To Allah, share this experience and information? Yeah. It's quite interesting. I'm ready. Ya, ready. Oke, kita tunggu Bapak Gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan terpilih kembali, ataupun nggak terpilih, bagi gubernur terpilih, ini sebuah opportunity bagi anak muda Sumatera Barat untuk berkembang melebihi pemikiran-pemikiran orang pada umumnya. Betul. Karena orang sekarang termasuk kampus impian, kerja di BUMN, terus udah hidup enak, dan tanpa ada kebermanfaatan yang lebih luas seperti Aan yang telah lakukan di usia 15, 16, 17 tahun dan 18 ke depan. Dan insya Allah lulus juga beasiswa Indonesia Maju. Dan kampus tujuannya mana sih kalau boleh tahu? So BIM offering kita 4 choices. Yes. First itu aku milihnya sekarang itu Australia. Australia. What kind of university in Australia slot? Kita ada group Monash nomor 1. And then second is Singapore. Singapore is that? What's antara NTU atau NUS. NUS, okay, number 8 loh. Yeah. Di dunia, if compared to Monash, number 48. And then, okay, next. The third is in UK. No, in US. US, what's that? MIT? No interest to study there? I have interest, but Okay. it's quite hard for me because I already compared. You didn't try it. Iya sih, tapi ya bisa lah insya Allah. Okay, that's great. Oh my goodness.
saya nggak punya kesempatan yang sama dengan Anda di zaman saya. Ini buat anak saya nih, barangkali di Sekalip nih. Anda kemarin juga lomba opsi masuk finalis juga ya, masuk 1.000 besar. Risetnya apa sih? Jadi ini tahun keduaan Ikut opsi. Oke, Tahun tahun pertama gagal. Tahun pertama gagal Oke. karena I'm using chemical compound yang lumayan bahaya. Terlalu tinggi. Waktu itu kan gunain mercury for sterilizing, tapi cuma sedikit, sangat sedikit. Mercury is dangerous, Mike. aduh, kayaknya saya kampus pun nggak sekeren inilah labnya ya. Tapi labnya di sekolah sederhana, cuma emang Tapi tools yang lengkap, digunain, terus lengkap. Udah teknologi luar negeri semua ya. Iya. Makanya gregetan saya ngeliatnya. Iya. Ini malah dana pengadaan SMK dikorupsi Waduh, di Sumatera Barat. kacaunya. Ya, itu udah nggak rahasia umum lagi. Seharusnya dana pengadaan itu dibuatkan untuk Iya. hal-hal sekeren yang dilakukan Untuk oleh si promosi, An ini, untuk research, untuk pembelajaran, malah dikorup guys. Kacau. Kacau. Nah, oke, pertanyaan gue agak sedikit politik ya, tentang politik. Lu kan pintar nih, kita ngeliat juga Pak Habibie sepintar apa, Iya. mampu menurunkan dolar Amerika dari nilai 15.000 sesuatu itu ke 9.000. Tapi karena politik tidak berpihak kepada beliau, akhirnya beliau juga lengser. Kedua, kita belajar juga dengan itu, pesawat terbang yang keren, super canggih, 25 tahun mendahului zamannya, itu juga at the end harus closing down. Nah, sebagai orang-orang hebat di jajaran itu, kamu melihat penting nggak kamu masuk politik? Penting banget. Kenapa? Karena untuk orang-orang peneliti seperti Pak Habibie, terus juga Kak Riza gitu-gitu, itu is a hard point karena pemerintah tuh jarang melihat kita, jarang melihat para peneliti. I can say is karena Wow, I have to say applause ya. Kenapa di usia 17 dia udah bilang pemerintah jarang mendengarkan suara peneliti. Karena seperti contohnya yang ngajarin An tentang biomass itu dia salah satu sempat ikut lomba energi gitulah sedunia, and they won it. Itu juga nggak dilihat sama pemerintah, dia buat mesin gasifier itu, intinya mesin buat ngolah jadi hidrogen, jadi energi, dan dia sempat minta dana ke pemerintah, nggak dilihat, akhirnya dia dibeli sama negara luar. Sama mana sekarang lagi beli ya? Sama Malaysia, kalau misalkan. So that's why negara kita kalah sama negara luar karena penelitiannya keburu dibeli sama negara luar. Dia didanain sekian juta gitulah, sekian juta tauring itu berapa? Upset sebenarnya ya, banget. Upset karena apa? Ya sekelas Habibie, saya selalu bilang di konten-konten saya, sekelas Bapak B.J. Habibie aja yang IQ-nya udah sebumi, itu udah di top 5 atau top 10 ya, itu aja nggak. Nah, gimana Anda melihat politik itu sebagai youth nih, bicara sebagai scientist, researcher, melihat politik itu penting buat anak-anak SMA yang mau kuliah karena udah nyoblos kan, usia 17 udah bisa nyoblos nih. Seberapa penting politik menurut Anda? 1 juta banding 100 karena penting banget buat masa depan juga karena as a young people kita nyoblos di politik juga itu berdampak sama future kita. Terus kita ya harus pertimbangkan secara berat-berat lah. Jadi harus ikut politik dan jangan alergi sama politik, dan tentukan pilihan sebagus mungkin sehingga bisa mengakomodir kepentingan teman-teman semua. Betul. Penggerak seni kah, pekerja seni kah, desain kreatif kah, creative thinking kah, scientist kah, sport kah. Maka pilihlah politik-politik ya, pilih ya. Maka teman-teman semua harus cerdas berpolitik. Betul. Betul ya? Betul. Harus tahu politik. Karena kalau jadi orang yang cuma ikut-ikutan atau FOMO nyoblos, itu bakal ngerugiin negara sih. Oke. Contoh terakhir ya, sekelas Pak Anies Baswedan saja yang prestasi udah seabrek-abrek, tetap nggak menang di politik. Ini pelajaran buat kita, dikasih yang namanya sekolah gratis, kuliah gratis, malah milih makan siang gratis. Terus mahasiswa demo habis itu karena UKT naik. Nah, terus salah siapa dong? Iya, panik deh. Panik deh tuh.
Lagi, berarti full ini sekolahnya beasiswa atau bayar sendiri orang tuanya? Sekolah bayar saja. Bayar sendiri. Boleh kisaran berapa juta uang masuknya? Dia tuh kayak sistemnya subsidi silang gitu Oke, sih. subsidize ya. Oke, cool. Alright. Jadi ya kalau dibilang mahal ya Relatif ya. lumayan lah. Oke, nah An, di anak usia 17 tahun sekarang apa sih dreamnya lu belum kecapek di masa lalu yang lu pernah ngedream gini gua pengen lo ini, saya pengen lo itu gitu loh. Pengen ini sih, pengen jadi influencer. Influencer. Iya. Mungkin ini starting point-nya kali ya. Udah pernah muncul di acara kayak beginian? Belum sih. Ini pertama? Paling Wah. di mana? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Oke. Ini yang pertama berarti? Pertama kayaknya. Wah, thank you so much. Sama-sama, Udah thank datang you di so much apa juga. kata mereka Time Language Center nih nanti dikasih tahu ya ke sekolahnya ya. Siap. Karena di Time Language Center tuh bisa lihat channelnya banyak anak SMA yang keluar negeri ke Amerika, anak SMA yang kayak lu, anak-anak kuliah yang lanjut S2 kemana, S3 kemana, program yang nggak mau kuliah tapi ada program kerja ke Australia, bla bla bla, banyak sekali. Jadi sumber-sumber inspirasi buat kamu yang lagi bingung nggak jelas mau ngapain hidup lu. Betul. Tonton aja YouTube channel Time Language Center dan jangan lupa subscribe juga ya. Betul, subscribe. Berapa orang jumlah siswa di situ semuanya dari kelas 1 sampai kelas 3? Di sekolah 30 something. 30 cuman? Iya, sedikit. Sedikit banget ya. Sedikit. Oh, ini temennya dikit banget dong berarti ya? Dikit. Tapi cerdas-cerdas semua. Iya. Iya. Kalau aku bilang itu dari SD sampai SMA cuma 300 sekian. 300. 400 sekian lah. Oke, gue mau nanya nih, kalau Aan sebagai Presiden Indonesia saat ini, sebagai anak muda, apa sih persoalan yang paling pertama mau diselesaikan? Tiga persoalan yang paling utama diselesaikan. Satu, masalah paling besar di Indonesia, korupsi itu bakal mungkin kamera CCTV aja nggak bakal guna. Kita butuh yang lebih advance dari itu. Gue mau ngomong tapi takut salah. Banyak kasus kan yang CCTV-nya dihilangin. Iya. Oke. Ngeri nih ngomong Korupsi. aja ngeri. Ngomong aja ngeri. Nggak apa-apa, ini pendidikan politik bagi anak muda seusiaan nih, anak SMA, anak kuliah tahun 1, wajib politik. Terus korupsi yang kedua? Betul, korupsi. Kalau masalah bidang studi itu perlebar luasan informasi, terus juga cara belajar segala macam. Oke. Karena kan di sekolahan ini belajarnya project based learning. Jadi Itu belajar luar negeri project semua. Bukan lu paksa habis sekolah terus ke bimbel belajar lagi, drilling lagi tanpa lu tagu kenapa sih soal kenapa sih saya mesti belajar integran diferensial sin cos tangen buat apa sih itu? Kalau ngitung yang tidak simetris kenapa pakai itu? Apa manfaatnya dalam pengembangan teknologi? Berarti critical thinking udah dibentuk ya. Ini di MIT sama, di MIT pun juga pelajaran sama. emang sekolahnya agak menjerumus ke US. Iya sih, ya, maksudnya pelajarannya sama, cuman banyak hal sih sebenarnya ya. Satu, coachnya udah keren semua, tempatan luar. Terus yang kedua, anak-anak yang masuk juga sortiran semua ya. Nggak ada yang KW guys. Pinter-pinter semua. Pinter tuh maksudnya lah, dia punya ide, dia punya hal yang ingin dipikirkannya dan diselesaikan, dituangkan dalam bentuk produk atau temuan atau research ya. Yang ketiga, tempat dia bertumbuh, alat peraga lab-labnya itu udah canggih semua, sehingga ibaratnya dia udah mantik sedikit aja tuh boom, gitu ya, keluar. Ya sebenarnya semua anak Indonesia punya potensial yang bagus asal masuk ke tempat yang bagus. Itu anak yang benih yang tepat tumbuh di media yang tepat. Betul. Contoh, Anda nanam padi di Melbourne, Australia, nggak bakal tumbuh. Iya, kan beda. Ya, kan beda karena daerah subtropis itu nggak suka. Padi itu suka daerah yang tropis, angan-angan kayak Padang gitu ya. Depok ada nggak? Sawah masih ada sawah Depok? Ada lagi sawah Depok udah habis semua perumahan. Udah. Nah, jadi itu. Nah, pendidikan di mata seorang Aan seperti apa sih saat ini? Kayaknya pendidikan itu kayak teknologi juga sih. Jadi cuma famous di kota, makin ke pinggir makin nggak ada. Pendidikan Indonesia di mata seorang Aan adalah famous di kota, makin ke desa makin terkikis. Sama kayak teknologi, semakin ke desa sinyal semakin hilang. Betul. Gimana mau belajar? Semakin hilang. Makin hilang. Gimana tahu beasiswa plus prestasi ini ya?
IG aja sinyalnya nggak masuk gitu ya, mesti manjat pohon. Berarti ada 8.000 blank spot yang nggak ada sinyal di Indonesia ini. Itu berdasarkan data disampaikan oleh salah seorang penerima beasiswa Indonesia Maju juga, anak elektro Unan yang sekarang sedang master di ITB ngambil sinyal. Jadi dia riset bagaimana sinyal targetnya 8.000 spot ini bisa hilang. Nah, dia ngeriset alat itu dan penguatan pemancar sinyal. Nah, itu dikerjakannya, alhamdulillah lulus juga beasiswa Indonesia Maju versi untuk S2 ke luar negeri. Prestasinya nasional itu kalau nggak salah lomba karya ilmiah deh. Oh iya betul. Akhirnya dilulus dengan IELTS 6 waktu itu. Karena dalam negeri kan 6 diminta, luar negeri baru 6,5 apa 7 apa 8 apa 8,5 atau 9. Kayaknya gue nggak puas sampai sini ngomongnya karena memang banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia. Saya milih anak Indonesia sekesian loh. Kenapa? Karena mereka nggak dapat informasi. Kalau mereka dapat informasi, mungkin mereka lebih keren sedaan. Ya kan ya. Jadi malah mereka lebih keren. Lebih keren kan ya. Nah ini nggak untuk kemungkinan. Kan banyak juga kita lihat tuh cerita-cerita anaknya dari bapaknya petani atau bapak ibunya pemulung, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk dia sekolahnya ke luar negeri pakai beasiswa PDP gitu kan ya. Nah, berarti pemerintah Indonesia cukup memberikan fasilitas saat ini. Privilege-nya cukup besar. Tapi informasinya nggak sampai. Itu, asal kita mau mencari. Sebenarnya balik lagi ke diri kalian masing-masing, kalau kalian bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, itu pasti bisa maju lebih cepat. Masih lebih cepat. Karena sekarang semua udah gampang, semua udah ada di internet. Kita udah nggak perlu nyari-nyari buku lagi ke perpus, ke web lagi gitu kan. Kadang orang udah upload jurnal di internet, udah jurnal? e-book, udah gitu. Tahu nggak sih, anak SMA kelas 2 bacanya jurnal. Gurunya aja mungkin nggak, guru di daerah lain jurnal tuh masih jarang nggak ya? Wow. Saya berharap nih sekolah-sekolah seperti ini makin banyak di Indonesia. Sebagai orang-orang hebat yang generasi emas Indonesia itu dan putra-putri terbaik bangsa yang masih terpendam di dalam lumpur segera ditemukan, mutiara-mutiara yang indah itu. Betul, anak-anak emas. Anak-anak emas, diamond-diamond yang masih belum sun bright like a diamond itu, ya kan? Tahu lagu itu? Tahu. Itu masih keluar dan melalui media apa kata mereka ini kita berharap informasi ini sampai ke telinga-telinga orang Sumatera Barat, anak-anak Sumatera Barat, sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat, dan dia udah menyanggupi insya Allah nanti kalau lulus beasiswa Indonesia Maju kita akan bikin roadshow di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat sebagai bentuk pengabdian kepada BIM dan kepada Indonesia, bahwa dia sebagai orang yang berprestasi dan juga bisa anak-anak di luar sana juga mampu bahkan lebih dari Aan jika berada di tangan yang tepat. Betul. Oke, pesannya dong buat sebelum pesan. Bahasa Inggrisnya gimana lu belajarnya? Sebenarnya ini cukup unik, di sekolah tuh nggak ada guru bahasa Inggris, baru ada sekarang belakangan ini sekitar 1 tahunan, kurang lah, Jadi belajar benar-benar otodidak. Dulu sempet nyoba ke kampung Inggris di Pare 2 minggu, seminggu pertama nggak betah, minta pulang. Pas seminggu kedua malah nagih. Tapi akhirnya tetap harus pulang karena harus prepare lomba. Seharusnya belajar di Time Language Center. Belum tahu. Nanti saya tahu ya. Waktu itu tahunya belajar bahasa Inggris, kamu Inggris biar langsung lancar. Di Time Language Center banyak juga dari Aceh ada orang kesini, dari Bandung, dari Sumedang, dari Jakarta, dari provinsi-provinsi Sumatera Barat udah Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, kalau bisa dibilang berarti kampung Inggrisnya Padang nih. Enggak, kita nggak kampung Inggris, kita nggak mau ngambil brand itu. Nggak mau brand itu, kita tetap Time Language Center. Course di Padang, the place karena tutor kita tamatan S3. Oh, Masya Allah. S3 Monash University, S2 S3 Monash, S2-nya di Adelaide University juga ada. Dan 3 orang tutor kita sedang belajar sekarang. 2 orang di The University of Queensland Australia, 1 orang lagi di Monash. Berangkat tanggal 5 Juli ini. Jadi insya Allah tempatnya worth it banget. Dan kita juga pernah mengajukan diri sebagai tempat pelatihan bahasa Inggris untuk BIM. Tapi kadarullah belum rezeki. Mungkin karena tempatnya masih ini ya, dia belum lihat debut kita seperti apa. Tapi alhamdulillah so far sejak kita berdiri udah 70 orang kita kirim ke luar negeri untuk studi S1, S2, S3 dengan beasiswa ataupun percentage basement itu dikit. Terus 436 orang udah kita kirim untuk bekerja ke Australia. Bagus guys. Nah, jadi banyak yang mau langsung sini aja ya. Oke, bahasa Inggrisnya otodidak belajarnya tapi udah bagus, udah dapat 7 mock interview IELTS-nya, mock IELTS tesnya, simulation.
pesan-pesan buat generasi muda yang masih SMP, masih SMA itu yang belum bisa seperti kamu berpikir, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Intinya stop wasting time. Mulai Stop sadari wasting time. kalau waktu itu terus berjalan karena kita nggak bisa ngulang waktu. Terus juga set your goals, set your your plans, karena percuma punya goals tapi nggak punya plan karena nanti bingung. Nggak bakal bisa pengen punya goals di sini tapi nggak tahu cara ke sini. Oke, goals ya. Terus ada Terus lagi? juga keep exploring internet, banyak informasi, terus juga manfaatkan ini sebaik mungkin. Ya. Tidak masalah mereknya apa, harganya masalah berapa, mereknya tapi apa, itu tapi- informasi yang diberikan sama. Informasi yang ada di dalam sini ada banyak, asal tahu ngolahnya. Yes. Karena kalau dipakai buat hal yang nggak baik ya, apa Nge-game. gunanya ini? Ya. Apakah ada yang Nggak berkah. beli game juga kan? Iya. Jadi gunakan teknologi ini karena generasi Gen Z juga lahir bareng teknologi, berkembang bareng teknologi, jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Wah, luar biasa. Oke, gue ngundang anak gue kesini. Khalif, come here. You have a question for him? Come. Oh, man, what's up, man? Come on. You can ask a question. Come here. No, sit. Just stand here. Alright. Ini anak gue juga, alhamdulillah, lagi opsi ya. How you doing, Mike? Get closer. Well, I'm fine, thank you. So, do you have a question for him? Basically, is this yourself that you want to do these competitions, or your parents? Is it? Okay. Oke, so, itu buat ke sekolah atau Semuanya. ke semuanya? Iya. Actually, itu ada beberapa pertimbangan juga. Ada dari ortu nyarain ke sini, dirian pengennya ke sini, tapi intinya coba aja dulu karena kan ada seleksinya dulu. Coba aja dulu, siapa tahu terima, ntar tinggal milih jadi yang mau masuk yang mana kan. Jadi ya kadang ikutin apa kata ortu juga karena itu bisa jadi berkah juga, terus ikutin apa kata hati juga karena nggak bisa semuanya dipaksain juga kan. Udah, intinya mulai set goal, terus nanti baru ketahuan kita tuh tertariknya di bidang mana. Jadi ntar jadi orang tua tuh nggak perlu nyuruh-nyuruh kita masuk sini. Ntar kalau orang tua tahu ketertarikan kita di mana, mereka pasti nyariinnya juga sama kayak yang kita mau gitu. So what do you think? Oh, that's pretty cool. Do you think that I push you to go there? No, basically, like my parents acts like a source of information for me. So basically, I don't know this well, like OPSI. I've never known that before, but my parents give me information about that, and that brings me motivation to really put my skills into for my future like that. Yeah, that's right. Oh, give me a hug, buddy. Yeah, we try to prepare him as well to get achievements like what you did already. Yeah, But that's he's cool. trying to do social science. It's not a science one because you know science, social science and science is that's nothing dikotomi ilmu ya. All knowledge is equal. Nah, ada yang science lebih penting, sosial Betul. enggak. But how do you collaborate each other knowledge ya? Karena kalau science-nya bagus tapi yang sosialnya nggak ngerjainnya nggak bagus, Iya. science-nya juga nggak akan kepake gitu Betul. ya. Nggak Nah, bisa ini jadi sharing. dua kombinasi ya yang perlu kita tuangkan bersama-sama. Okay, well done, Khalif. Is that on your mind or? It just came out of my mind. Ooh, okay, so do you have a question regarding his achievement? How many competitions have you gone to? 1, 2. For the achievement is 2. Karena yang lainnya sebagai Supplement. iya tim apa ya? Tim backup lah istilahnya. Dan Nah, itu cuman science doang? enggak, robot robot, sama oke. science. Jadi ada satu Samsung Solve for Tomorrow, satu lagi yang di Singapura tahun lalu. Jadi this first competition itu is quite expensive I can say because every years tempatnya ganti-ganti. Tahun ini di Greece. Tahun ini di Greece. Tahun lalu Singapura. Jadi karena tahun lalu dekat, jadi berangkat. Terus 2 tahun lalu di apa tuh? Yang
coklat yang coklat ada gambar gunungnya. Toblerone. Iya. Toblerone. Iya, Toblerone. Di negara itu. Terus sebelumnya lagi kakak kelas pernah ada di Dubai, pernah di Amerika juga gitu. Oke, itu yang bayarin siapa? Sekolah atau pemerintah atau apa? Sponsor? Dulu cukup bagus lah sponsornya, tapi makin kesini makin kurang. Tapi baru beberapa hari lalu itu sekolah udah ngajuin ke Olimpik Indonesia, kalau bilang robotic is a sport. Yes. Jadi udah mulai terlihat lah sama pemerintah gitu terkait Okay. robotic is a sport. Okay. Wow. Well done. Kali, if you wanna share where you go to school for the audience, probably. Well, right now I go to school at PKBM Lokomotif, which is a school that we only go for 3 days only. Yeah, maybe 4 days. 3 days. Yeah, 3 days. A week? Yeah, 3 days a week. And how many hours a day? Probably like 2 to 4 hours a day. Yeah. That's what I'm saying. Yeah, so like the other 3 days I can really upgrade my skills like this. Okay. So his word for me. Okay. Yeah. Yeah. That's good. That's really good. That's really good. I'm really amazed. Yeah. What else? That's it. Yeah, that's probably it. Alright, thank you Kali. You can back to your chair. Woo, luar Kali. biasa ya. Mudah-mudahan kita tujuannya bukan mau show off, tapi Betul. kita mau Sharing. bagaimana share this information untuk anak-anak muda di luar sana yang masih sekolah dan mau berkembang juga. Ayo, Time Language Center merupakan media dan wadah bagi kamu semua untuk bisa maju bersama. Betul. Tepuk tangan dulu dong semuanya ya. Well done. Then I can't wait until you get announcement that you Amin. pass this scholarship Amin. and then fly to Padang and then we travel around West Sumatra to visit the best school in each regency or city and then we will tell them that we invite them to come to our seminar or talk show and then we share this information, inshallah. Insyaallah, amin. Okay, what do you want to say to your parent, Sharifah, your mom and dad, and your brother? Only two siblings? Yeah. Okay, so what do you say to them? For my parents, thank you so much for all of the hard points like masa-masa perkembangan yang kalau dibilang lumayan rumit. Terus juga, terima kasih telah memberikan banyak dukungan, banyak support. Selalu nguatin An di saat An merasa down kayak An nggak bisa nih, tapi selalu dikuatin sama orang tua. And then orang tua An selalu motivate An buat kayak An fokus belajar, An nggak usah mikirin uang dan segala macam. So that's my first motivations. Okay. So if An berhasil, An bakal balikin semuanya gitu. Make them happy. Even we know that you never give feedback, return anything. Even itu nggak setara Never sama ever. apa. Never ever. Nggak bisa Never setara. ever. Nggak akan bisa. Well, thank you so much for watching, guys. Hopefully this video and this cerita yang menginspirasi ini dari anak muda usia 17 tahun. Blasteran Minang dan Betawi yang kita doakan semoga di Hong Kong besok juga akan juara dan juga Hong Kong Summer Camp. Summer Camp dan Opsi menjadi Opsi, juara insyaAllah. dan berhasil mendapatkan beasiswa Indonesia Maju di 2024 ini dan ready berkuliah di tahun 2025 di kampus impiannya, whether itu Monash, whether itu Queensland ataupun itu di MIT maybe. Iya. Ya, tetap berjuang dan tetap belajar bahasa Inggris dan saya selalu dan bangga senang sekali memberikan inspirasi ini kepada teman-teman semua. Semoga guru-guru di daerah sana mendengarkan ini dan juga mulai mempersiapkan young generation untuk bisa compete national and international. Betul. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel. Hopefully can inspire you a lot about your future goal, whether it's for entrepreneur, businessman, politician, psychologist, or scientist, doctor, many etc. out there. Tugas kita sebagai pendidik adalah mampu menunjukkan ke mereka, bukan memaksa mereka, tapi mampu menunjukkan potensi yang luar biasa pada diri setiap anak-anak Indonesia. Setiap anak-anak Indonesia adalah spesial.
special. Mereka memiliki potensi masing-masing. Tinggal Betul, kita menempatkannya di tempat yang tepat. The right man in the right place. Benih yang tepat tumbuh di media yang tepat, maka hasilnya akan Masya Allah tabarakallah. Bintang itu bagus, semua bintang itu bersinar, tetapi pilihlah tempat bersinar yang sesuai. Misalkan Anda sinarnya rada redup, nah sinarnya 5 watt, jangan pilih bersinar di antara 100 watt. Anda nggak akan terlihat, tetapi Anda bersinar di langit yang gelap, maka 5 watt itu akan seperti sinar yang luar biasa. Wah, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.